Saya pengagum berat beliau dan beliau saya anggap guru saya untuk terus berkarya dalam usia yang sudah usia lanjut untuk tidak berhenti berkarya. Beliau dan diberi semangat untuk terus berkarya, dan saya juga mohon doanya dari beliau. Dan mula-mula tadi saya mendengar, kemudian dibantah oleh teman lain, enggak, hanya itu hoax gitu. Ya sudah, saya alhamdulillah. Tapi begitu mendengar beliau dirawat, karena tadi saya juga baru saja melayat seorang sahabat juga di Sinkarolus di rumah duka. Nah begitu selesai dari situ saya mendengar berita ini, ya sudah saya sempatkan, karena kebetulan besok saya sudah harus memberikan seminar di Makassar gitu. Jadi mungkin besok tidak bisa melayat, saya sempatkan sekarang ini untuk menengok jenazah beliau, karena saya pengagum berat beliau dan beliau saya anggap guru saya untuk terus berkarya dalam usia yang sudah usia lanjut untuk tidak berhenti berkarya. Jadi beliau adalah guru saya, sehingga saya ingin menengok beliau. Sekarang masih ada di dalam ya. Iya. Ya, baik. Saya tadi sempat melihat jenazah masih di kamar, sekarang sedang dimandikan. Setelah dimandikan rencana akan dibawa ke rumah duka. Yang saya dengar adalah dibawa di daerah Perdatam, itu menjadi rumah duka, dan insya Allah besok setelah sholat Jumat akan dimakamkan di Tanah Kusir. Gitu. Bang Dul sendiri nanti di Puspa Saya kenal beliau sejak saya masih kecil, ya. Waktu itu saya pernah bermain film judul Rio Anakku. Beliau menjadi nenek, dan ya saya kenal beliau lah. Siapa yang nggak kenal Tante Titi sebagai penyanyi yang luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu hari musik nasional. Memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam Papri, karena memang hari musik jadi dirayakan. Itu emang terakhir saya ketemu dengan Tante Titi ya. Ada percakapan apa waktu itu Bang Dul? Saya lihat sih oke, normal ya, nggak ya. Saya jujur waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit, apalagi saya nggak tahu betul waktu tidak ada pecah pembuluh. Saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu. Walaupun memang beliau sudah di kursi roda waktu itu, diantar Mbak Peti, makan biasa, normal biasa. Tapi memang nggak lama ya, mungkin acaranya saya juga kebetulan juga nggak lama, jam 7 malam beliau pulang. Tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit nggak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada pembuluh darah di otak pecah, saya agak terkejut juga, karena waktu itu terakhir saya nggak melihat ada tanda-tanda ini. Wow, beliau ini ya tentu saja kalau namanya Benyamin mungkin beliau lebih di atas lagi kan. Zaman masih almarhum Bing Slamet beliau masih di atas lagi. Artinya saya tahulah sejarah beliau sebagai seorang seniman, dan waktu itu saya masih sempat ketemu, masih sempat kenal dengan Homus Mualif segala macam. Dan waktu masih mereka tinggal di jalan Surabaya, jadi saya kenal Mbak Peti, masih pada kita masih muda lah waktu itu. Obrolan di 9 Maret pertemuan terakhir obrolan? Enggak ada, beliau ini kan selalu kalau bicara musik dia hafal. Tapi kenal orang memang agak dia lupa gitu. Dia bilang, Ran itu siapa no? Padahal itu tetangga dia gitu kan. Ketua pabrik kan Mas Tony Wenas kan. Dia lupa sebentar, dia dulu kecilnya di rumah saya nih, bandel katanya. Orang seperti itu. Tapi memang Mama Titi ini orangnya ceria ya. Apa namanya? Humble sekali. Paling cepat untuk bikin orang ketawa gitu. Dan kan ketawa dia kan khas sekali. Udah kalau kakak-kakak ya udah tidak lupa. Yang pasti kita semua kehilangan, tapi ya kita harus ikhlas. Usia tidak bisa kita tutupi. 80 tahun beliau lebih kan, nah, itu yang udah yang terbaik lah buat beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah, itu aja. Ya. Oke. Yang paling diingat apa sih Bang? Saya pernah main, makanya saya katakan dulu pernah main film judulnya Rio Anakku. Saya menjadi cucunya.
cucu beliau, karena waktu itu ibu saya adalah Leni Marlina. Kenapa saya terkesan film itu? Itu film yang membuat saya menjadi the best performance by child atau Festival Film Asia Pasifik. Saya pemain anak-anak terbaik waktu itu, tahun 74. Itu yang nggak bisa saya lupa. Oke ya. Ini lagi mau dimandiin, kemudian dibawa ke rumah duka di Perdatam Puspa Catering. Itu info yang bisa disampaikan. Kalau pemakaman rencananya besok setelah sholat Jumat. Dari rumah duka dibawa ke masjid dulu untuk sholat jenazah, baru dibawa ke pemakaman. Cuma info pemakamannya aku belum tahu pasti. Biar nanti di Perdatam kalau ada yang bisa datang, bisa tanya ke pihak keluarga. Dari tadi siang sudah kumpul semua. Cukup. Yang sebelum operasi ya, waktu lagi nonton musical, dia masih keadaan sehat, nggak ada kayak lagi sakit gitu. Itu aja ya teman-teman. Ya kalian udah tau lah seperti apa yang jadi sebanyak bantu, banyak support, banyak kasih tahu, ngebimbing juga gitu. Jadi saya rasa banyak yang kehilangan beliau. Ya doanya pasti yang dimudahkan, dilancarkan dan amal ibadahnya diterima dan juga dimakamkan dengan tenang. Gitu aja. Cukup. Minta doanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Insya Allah husnul khotimah. Dan beliau akan disemayamkan besok di Tanah Kusir, insya Allah setelah sholat Jumat. Oke, terima kasih ya. Sosoknya sendiri mungkin Mbak Inul seperti apa? Yang adalah sosok yang ada di hati saya yang paling dalam. Pesan yang Bunda ingin dari beliau? Pesannya banyak sekali, tapi yang jelas yang sangat cantik sekali. Senyum, badannya nggak ada yang keriput sama sekali, cantik sekali. Udah ya, makasih. Kita mau ke Pancoran. Ini mungkin dikit aja, inspirasi apa yang perlu kita ambil dari inspirasi apa ya? Inspirasi. Yang itu adalah sosok yang saya mau ke Pancoran soalnya